mulai minggu ini saya setiap minggu akan memberikan bimbingan meditasi. Sebelumnya saya akan menerangkan mengapa kita perlu meditasi dan apa meditasi itu. Kita semua mengetahui ajaran Buddha atau ajaran para Buddha ada 3 hal. Yang pertama, tidak berbuat kejahatan atau dalam bahasa Palinya sabapapasa akaranam. Yang kedua, banyak bertindak kebajikan yang disebut kusala suppasampada. Yang ketiga, mensucikan hati dan pikiran atau dalam bahasa Palinya disebut sacita pariyodhapanam. Inilah ajaran para Buddha, tidak berbuat kejahatan, banyak melakukan kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, berkenaan dengan nasihat yang ketiga, sucikan hati dan pikiran, inilah kita perlu mengembangkan, membersihkan batin kita. Jadi batin atau pikiran itu bisa dilatih, bisa diarahkan sehingga menjadi bersih atau suci. Nah, untuk mengembangkan atau melatih pikiran inilah yang disebut bhawana. Bhawana adalah mengembangkan batin, tentunya ke arah yang positif atau yang baik. Nah, bhawana ini juga sering disebut sebagai meditasi. Itulah kenapa kita, terutama umat Buddha, perlu meditasi, yaitu untuk mengembangkan batin supaya batin dan pikiran kita itu bersih seperti tadi dikatakan. Itulah anjuran para Buddha. Pertama, tidak berbuat kejahatan dengan melakukan sila, terutama Pancasila. Banyak melakukan perbuatan bajik, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan positif seperti berdana dan sebagainya. Dan yang ketiga, mensucikan hati dan pikiran. Untuk membersihkan batin, maka kita perlu melatih batin kita yang disebut bhawana. Karena itu kita perlu berlatih meditasi. Nah, kalau Anda mengetahui kunci daripada bhawana atau meditasi, yaitu membersihkan batin. Bagaimana cara kita membersihkan batin? Memang membersihkan batin tidaklah semudah seperti kita membalikkan telapak tangan, tetapi ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat pikiran kita atau batin kita itu tenang, tidak cemas, jauh dari ketakutan. Itu adalah langkah pertama. Jadi ada beberapa pandangan salah terhadap meditasi. Mereka banyak mengatakan meditasi itu adalah mengosongkan pikiran. Sebetulnya mengosongkan pikiran itu tidak bisa dilakukan
bisa dilakukan, tetapi sangat-sangat sulit. Mengapa? Karena kita itu adalah makhluk yang hidup. Namanya makhluk yang hidup perlu beraktivitas. Karena perlu beraktivitas, maka pikiran kita atau kesadaran kita itu harus beraktivitas. Karena itu disebut hidup. Oleh karena itu, kalau mengatakan meditasi itu mengosongkan pikiran adalah pandangan yang salah. Nah, lalu meditasi itu apa? Meditasi itu adalah, tadi kan saya katakan, langkah pertama adalah menenangkan pikiran. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan pikiran kita. Atau pola pikir kita itu sudah salah, jadi kita benarkan. Cara berpikir kita itu kita benarkan. Tetapi sebelum masuk ke dalam tahapan itu, langkah pertama kita perlu menenangkan pikiran kita supaya tidak takut, tidak cemas, dan lain sebagainya. Mengapa pikiran kita buat tenang? Karena untuk kita bisa memperbaiki pola pikir kita, maka kita perlu mengetahui arah pikiran kita ke arah yang positif, jangan ke arah yang negatif. Untuk bisa membaca pikiran kita atau mengarahkan pikiran kita, tindakan pertama harus tenang dulu. Kalau kita tenang, baru kita bisa mengetahui aktivitas pikiran kita apakah positif atau negatif. Contohnya, untuk bisa melihat dengan jelas riak daripada air, maka harus kita buat permukaan air itu tenang dulu. Seperti contohnya, kalau permukaan air di dalam jambangan atau kolam selalu beriak, maka kita sulit untuk mengetahui riak air itu secara jelas. Tetapi saat air itu sudah tenang, maka kita dapat melihat dengan jelas riak atau gelombang air. Contohnya, pada saat batu kita lemparkan ke dalam kolam, maka saat permukaan kolam tenang, kita dengan mudah bisa melihat gelombang air itu. Demikian juga untuk bisa mengetahui gerakan atau arah pikiran kita, langkah pertama kita membuat pikiran kita tenang dahulu. Bagaimana cara membuat pikiran kita tenang? Nah, ini tadi saya katakan, pikiran itu tidak bisa kita buat kosong atau diam. Sangat sulit sekali. Nah, karena pikiran itu selalu beraktivitas, namanya hidup. Nah, untuk beraktivitasnya pikiran itu, dia memerlukan suatu sasaran yang perlu diperhatikan. Nah, sasaran yang digunakan kesadaran untuk perhatian itu adalah apa yang disebut objek. Nah, untuk menenangkan pikiran, maka kita perlu satu, menggunakan objek yang mudah sehingga membuat pikiran itu setahap demi setahap menjadi tenang atau aktivitasnya menjadi menurun. Nah, apa objek yang mudah untuk kita gunakan? Yaitu objek yang sangat dekat dengan kita dan selalu mengikuti kita. Artinya,
setiap saat kita bisa menggunakan objek itu dan tidak sulit mencarinya. Apa itu? Yaitu napas kita. Nah, kita semua akan mengetahui napas kita. Nah, napas kita itulah yang kita gunakan sebagai objek. Caranya bagaimana? Perhatikan saja pola kerja dari napas kita. Contohnya, saat napas keluar kita tahu menghembuskan napas. Saat kita menarik napas kita juga tahu. Hanya memperhatikan itu, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dengan demikian maka sedikit demi sedikit pikiran kita akan bisa menangkap gerakan napas dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saat itu pikiran kita sudah mulai sedikit demi sedikit menjadi tenang. Dan pikiran yang tenang itu nanti juga diikuti oleh pola gerak napas yang menjadi semakin lama semakin tenang, semakin halus, semakin lambat. Nah, karena napas semakin halus, semakin lambat, maka pikiran kita yang mengamatinya pun juga semakin halus, semakin lambat, yang akhirnya semakin halus, semakin seakan-akan pikiran kita, napas itu diam. Saat itu pikiran kita pun juga menjadi sangat-sangat diam. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah cara yang paling mudah, yaitu dengan cara mencatat napas kita. Pada saat kita menarik napas masuk secara alami, tidak dibuat-buat, kita catat bersamaan itu. Masuk. Pada saat kita menghembuskan napas keluar, bersamaan itu kita catat keluar. Dengan adanya pencatatan napas sesuai dengan aktivitas napas masuk dan keluar, maka kita menjadi mudah untuk mengamati napas. Itulah caranya. Mengapa harus bersamaan? Karena bagi orang atau pemula, pada saat mengamati atau mencatat napas, maka catatannya lebih jelas ketimbang pengamatannya. Napas semakin lama semakin halus, karena itu tak terpegangkan. Tapi catatan semakin lama akan semakin jelas bagi pemula. Dengan demikian, karena catatan semakin jelas, maka catatannya akan semakin cepat. Dengan demikian, karena semakin cepatnya, maka nanti lama-lama Anda kekurangan napas. Artinya napas Anda akan mengikuti catatan yang semakin cepat. Masuk, keluar, semakin cepat masuknya semakin pendek, keluarnya semakin pendek. Akhirnya napas menjadi tidak normal. Itu yang membuat seseorang menjadi pusing karena kekurangan oksigen. Karena itu perlu mengetahui cara yang benar mencatatnya. Catatlah saat bersamaan atau catatlah saat akhir dari aktivitas napas. Artinya tarik napas dulu, hampir selesai atau setelah selesai catat, masuk. Hembuskan napas keluar dulu, selesai catat keluar. Dengan demikian napas akan mengikuti catatan, bukannya napas mengikuti catatan mengikuti pola napas, bukan napas mengikuti catatan. Dengan demikian mencegah
kecepatan dari mencatat sehingga kekurangan oksigen. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tarik napas dulu, selesai catat, masuk. Hembuskan napas, selesai catat, keluar. Dengan demikian catatan mengikuti pola napas secara normal. Dengan demikian kita akan menjadi semakin lama semakin tenang sesuai dengan aktivitas napas itu sendiri. Cara mencatat ada dua. Satu, mencatat aktivitas napas yaitu masuk keluar, atau kalau dengan bahasa Inggris in out, in out. Nah, tapi kalau Anda tidak mau mencatat demikian, mungkin Anda mudah bosan itu keluar masuk. Nah, Anda bisa menghitung napas. Caranya tarik napas 1, menghembuskan napas 2, tarik napas 3, menghembuskan napas 4, tarik lagi 5, menghembuskan 6, terus sampai 10, kembali lagi ke 1. Mengapa kok kita buat 10? Untuk mempermudah ingatan kita. Setiap 10 berhenti, dimulai lagi dari 1. Dengan demikian kita tidak perlu kesulitan mengingat. Itu adalah cara kedua. Silakan Anda pilih mencatat masuk keluar atau menghitung. Tetapi bagi anak-anak alangkah baiknya menghitung. Dengan demikian menghitung itu juga membuat melatih pola pikir kita itu teratur, yaitu menghitung dari 1 ke 10 itu kan teratur, tidak melompat-lompat. Dengan demikian kalau anak-anak dibiasakan dilatih pikiran secara teratur, maka akan mendorong dia memiliki pikiran yang teratur. Itu akan membantu dia dalam proses belajar dan juga menimbulkan imajinasi atau kreativitas secara teratur. Kalau dibiasakan melatih untuk secara teratur 1 sampai 10, maka saat anak ini mendengarkan pelajaran juga tidak lompat-lompat karena dibiasakan berpikir secara teratur. Karena itu saya anjurkan kalau untuk anak-anak hendaknya dengan menghitung. Tapi bagi orang yang sudah tua, karena memang sudah tua, maka dia lebih baik menggunakan pencatatan masuk keluar. Bukannya tidak boleh dengan menghitung. Menghitung pun juga baik bagi mereka supaya apa? Tidak mudah terjadi kepikunan. Tetapi dengan menggunakan mencatat masuk keluar itu pun juga mereka tidak mudah pikun. Itu adalah latihan tahap pertama. Menghitung, lakukan, tidak perlu lama-lama, 15 menit saja setiap pagi. Tapi bagi Anda yang memiliki waktu, bisa melakukan dalam waktu 2 kali, pagi hari setelah bangun tidur dan malam atau sore hari sebelum tidur. Itu yang perlu dilakukan 15 menit aja dengan rajin. Anda lakukan dalam waktu seminggu atau dalam waktu sebulan, pasti Anda nanti akan memperoleh manfaat yang sangat besar sekali. Pertama, manfaat yang Anda peroleh adalah 1, ingatan Anda menjadi lebih tajam, tidak menjadi pelupa. Yang kedua,
cara berpikir Anda akan teratur, tidak melompat-lompat. Yang kedua itu, ketiga, Anda menjadi lebih fokus, tidaklah mudah cemas. 3 manfaat itulah yang Anda akan peroleh pertama kali. 1, Anda tidak mudah lupa. 2, pikiran Anda menjadi teratur. 3, Anda tidak mudah cemas. Itu adalah hasil pertama atau utama, ya. Saya rasa untuk pertama kali ini tidak perlu panjang-panjang. Yang penting Anda perlu mengetahui bahwa meditasi adalah cara bagaimana kita melatih, mengarahkan pikiran atau kesadaran kita ke arah yang positif, yaitu mengikuti nasihat ketiga para Buddha, sucikan hati dan pikiran. Tetapi sebelum kita masuk ke tahapan itu, kita perlu langkah pertama menenangkan pikiran. Saya rasa cukup sekian dulu. Ya.